Iya. Ada lagi yang gua tertarik gitu ya, karena udah dapet informasi Bang Wahyu ini sekarang akhirnya meninggalkan musik. Ya, Eh, gue meninggalkan musik. Iya, jadi setelah dari cerita tadi sepertinya awalnya itu justru musik yang membawa jalur hidupnya, tapi pada Iya. akhirnya ditinggalkan gitu. Akhirnya gue tinggalkan. Nah, ini jadi menarik. Momentum apa yang akhirnya enggak deh, kayak gue udah nggak di musik gitu, atau enggak, udahlah stop musik. Pertama duitnya kecil. Tapi bagi orang awam kan melihat dunia musik itu kan gemerlap gitu. Gemerlap Cuy, artis. gue punya temen yang tadinya gue pikir idola lo, ternyata dia nggak bisa manajemen keuangan, terus dia nggak, akhirnya masih ngontrak, terus Bukan itu, karyanya begitu kayaknya itu aja. penyakit semua orang dah. Kalau nggak lifestyle bisa ya, itu mah ya. manage keuangan tuh pasti drop aja pasti. Bayangin ya, tuh karya besar. Jadi apa sekarang? Tetap keren, tapi di kepala orang-orang. di kepala doang. Akhirnya gua menyimpulkan musik adalah alkohol versi audio. Musik adalah alkohol versi audio. Berarti candu. Nggak candu, nggak guna aja buat gua ya. Ini subjektif gua ya, ini Iya. ngomongin gua ya. Nggak guna buat gua, terus efek bagusnya nggak lama, ngabisin waktunya lama, Semula gitu ya, Re. semu. Terus ketika lu musik tuh bisa ngerubah mood tiba-tiba kan, buat gua nggak gitu, berubah mood tiba-tiba. Nggak cocok aja, apalagi paham gua sekarang adalah musik. Gua sampai sepakat dengan musik haram itu, sepakat, karena nggak sia-sianya tuh, Nil. Sia-sianya itu. Ini sekali lagi nih subjektif gua sepakat dengan musik haram itu karena gua ngerasa nih yang fundamental banget ya, gua kotor nih. Gue banyak dosa nih. Satu-satunya yang bisa bersihin dosa gue adalah zikir. Diganggu musik nih. Gara-gara musik gue nggak bisa bersihin diri gue. Itu doang sih paling basicnya buat gue ya. Ya, artinya secara subjektif yang gua rasain itulah gitu. Yes. Jadi ya kalau orang lain nggak ngerasain itu terserah. Maksudnya ganggu tuh gimana sih? Musik ganggu zikir. Enggak. Gini ya. Jadi gue nih banyak dosa. Gue takut suatu saat nanti gue mati, gue nggak selamat. Karena gue sangat percaya ketika orang meninggal, yang istirahat itu yang diampunin. Yang nggak diampunin nggak istirahat, no. Di alam barzah, alam kubur ya. Dan akhirnya gue takut itu. Dan musik ini seru banget, musik ini enak banget. Jadi gue lupa buat bersihin diri gue. Karena satu-satunya yang gua percaya bisa bersihin diri gua dari dosa-dosa gua adalah istighfar, tasbih. Gua lupa nih gara-gara musik saking enaknya nih. Paling basicnya itu. Itu subjeknya abang ke musik aja atau ke seni semuanya? Apa musik aja udah yang? Kalau seni semua gua kan nggak ngerti, nggak berarti nguasai dan emang, nggak menikmatin. ya, Kayak seni lukis nih. seni lukis, Ngerti, film gitu-gitu. Tapi dalam artian musik sebagai karya atau musik sebagai dunianya? Yang di Sebagai Indonesia. apapun. Mau sebagai karya, mau sebagai aktivitas, mau sebagai apapun. Jadi emang abang udah di tahap yang itulah ya. Iya, apalagi Dari yang semua pengalaman yang betul. ada udah nyampe yang ke situ. men-trigger itu adalah kesia-siaannya nih loh. Oh, iya. Karena udah mengalami lah Karena ya. sudah Merasakan ini apa yang lagu yang ini gede banget nih. Cuman karena wah ini LMK, akhirnya si orangnya juga kayak nggak real. Ternyata terus akhirnya ketemu bahwa diingetin lagi bahwa iya sebentar doang nih kita hidup di dunia ini. Gua pikir pribadi gua ngapain ngurusin yang ini nih, cari cuan halal, udah ke situ. terusin keluarga. Udah. Jadi berarti justru jadi gua penasaran ya.
pasti ada momentum. Ada. Ada momentum di mana tumbuhnya kesadaran baru gitu. Artinya kan Yes. dalam diksi gua menyebutin sebagai kesadaran baru. Yep. Yang akhirnya kayaknya nggak gini deh. Kayak ada yang salah di gua gitu kan. Artinya ini kan teman-teman di rumah ini personal ya artinya. Ya, lu personal. Iya, setiap Nggak orang ngajak. Nggak, setiap orang tuh punya punya Ngajak. pengalaman hidup personal masing-masing Betul, gitu, punya ya, persepsi itu. masing-masing. Nah, Tuh gue punya teman kayak begini. Kalau tempat lain udah diajak-ajak gua. Apalagi sambil makan gorengan. Waduh. Cair banget suasana. Ini berangkat dari pengalamannya Bang Oh, Wahyu pribadi. yang sudah malang melintang di artinya dunia ada musik. momentum apa yang akhirnya Awal mulanya momentumnya nggak ke situ sih. Awal mulanya 7 Oktober 2023. Gua nggak usah sebutin, ntar channelnya masalah nih. ya. Ya begitulah. Akhirnya gua ngulik. Ya bisa dibilang ngulik, ngaji. Ketemu yang cocok, teng. Oh enak di sini, nyaman gua. Tapi mungkin nggak sih kalau itu karena ada dorongan lu udah jengah aja. Karena Sangat udah terlalu lama di dunia itu. Bisa jadi. Dan Udah, idola-idola yang gua lihat dulu keren, susah hidupnya. Susah dalam arti bukan mereka di luar dari mereka kepribadian mereka ya, tapi si administrasinya juga tidak mendukung. Akhirnya jadi contoh kan di mata gua nih. Ngapain gua tuh banyak kayak begini, nama doang gede, duitnya enggak. akhirnya belajar dari realita yang ada gitu. Nah ya. itu tuh dipupuk tuh, yang mupuk gitu tuh Nil. Ini satu batanya itu tuh. Akhirnya pilih. nggak guna. Gong, langsung Nggak guna. gong udah tuh. Gong Nggak ada duit halal gitu nih. Makanya di situ gua create Jakarta 360 Video Booth. Oh itu yang awal itu ya. Ya. Itu Ya, jadi itu setelah sempet rame berhenti itu. di dunia musik. Jadi Tua banget dok. Sri Mulat banget. Jadi itu momentum pertama ketika akhirnya memutuskan berhenti dari dunia musik. Terus akhirnya bikin foto booth yang foto 360 itu ya, yang muter. Video Booth. Foto Studio Gua termasuk booth itu ya? awal-awal punya itu di Indonesia. Jakarta 360. Gue terakhir bercerai dengan Toto Tewel itu 17 Agustus 2022. Wah, eventnya lagi Agustusan tuh. Ya, resmi merdeka. Iya. Nah, Enggak. Dan gue sampai sekarang masih cinta banget sama seorang Toto Tewel itu. Kenapa? Oh itu orang the best. Itu orang nggak punya musuh, nggak punya utang, keren tuh orang. ya udahlah nyantai aja gitu hidup. Iya. Jalanin aja. Maksudnya nggak ada masalah yang wah karena banyak yang nanya, wah lu ada masalah juga nggak ada. Nah, lagi Bang. Jadi gue pertama kali kenal Studio 360 yang jadi kalau teman-teman tahu itu yang diputar tuh kan selfie yang dengan cara diputar. Kalau itu. nggak banyak. Nah, Iya. pertama kali gue kenal itu malah dari Instagram lu. Ketika lu ngepeloporin itu di itu, gue nggak tahu. Tapi itu pengenalan pertama gue dari lu gitu. Gue nggak tahu di Indonesia sebelumnya sudah ada apa enggak. Nggak Jadi ada. penasaran, tuh dapet ide itu atau terinspirasi itu. Ngejalanin itu. Gue lagi kosong, gue pengen itu deh. Gua ini apa? Biasa konsepnya ATM. Amatir Amatir Tiri Modifikasi. iya. Gua ngeliat di Amerika rame nih. Oh berarti emang dari awal dulu, dari luar dulu gitu ya? Dari luar dulu. Di Indonesia udah ada. Cuma saat itu belum tenar. Iya, belum ramai. Tapi apa ya? Nah pilihan gue tuh banyak. Gue bikin sendiri atau beli jadi atau gue mau bisnis yang lain. Karena kan selama ini gue banyak eksperimen. Nggak tahu ya anak sanyo nih kebiasaannya. Idealisnya kacau. Salah satunya gue nggak pernah mau hidup dari hasil ide orang lain. Dari awal bisnis gue yang lumayan itu gue bikin souvenir pernikahan dari bibit pohon. Jadi harapan gue gimana kalau misalnya lu nikah nih, souvenirnya pohon rambutan. Ntar lu 10 tahun lagi bawa anak, ini lu souvenir lu nih. Awal situ. Minimal berbeda lah gitu ya. Iya, dan nggak ada saat itu nggak Iya, ada. pada waktu itu nggak ada. Terus bekam dengan konsep barter.
Gue pulang dikasih pisang, kasih beras, kasih oli. Gue bingung nih kalau gue minta bekal, ntar kosnya siapa nih? Guanya mah seneng. Kasih anak kucing lu banyak. Guanya mah seneng. Ini gua. Ya apa? Ya istri kan alarm rumah tangga ya. Minyak habis bunyi alarmnya. Nah duitnya mana? Iya udah, ada pisang nih. Jadi nah itu tepat lagi. Konsep begitu. Secara sederhana kan artinya ketika kalau di dunia barat itu ada istilah spirit awakening gitu ya, kesadaran baru dalam hal spiritual. Ketika meninggalkan dunia yang tadinya sudah berkecimpung lama di situ, berarti ada fase kosong dulu dong. Ada ketakutan dari keluarga, mungkin dari istri, ada apa gimana? Enggak. Nggak ada. Jadi gua sama keluarga gua udah hijrah duluan. Oh jadi ya bagus ini. Akhirnya gua tinggal terakhir, welcome to the club. Jadi nggak ada kekhawatiran soal finansial Enggak. juga gitu dari keluarga. Wah dari dulu, bini gua mah soal finansial nggak miskin dari dulu. Jadi Susah terus dari dulu. Jadi udah Muter udah- otak aja mau ngapain lagi. Iya. Ada Yanti lagi perempuan di sini. Jadi zaman itu adalah perempuan Gua separuh bujang, iya. santai. ya zaman itu kasih konsep aja terus. Awal gue berhenti dari Telkomsel, kerjaan pertama gua. Masalahnya idealis juga. Gue ditanya sama tim leader gua, dikasih tahu. Anak gua 3 bulan lagi mau lahiran. lu resign gitu. Kok berani-beraninya Bukan resign? resign, dipecat. Itu Oh, kayaknya iya. dipecat. Bang, lu kenapa keluar sih? Ntar anak bini lu sampai ngasih makan. Wah, anak sahanya digituin. Kayak Tuhan kita beda deh. Kalau Tuhan gua yang penting gerak, takdirnya mau udah ditulis. Lu mah ya, yang begitu. Begitu keluar dari Telkomsel, yang dengan gaji lumayan gede saat itu, langsung dengan idealis kan. Allah, miskin. Jadi jualan galon keliling sama jualan gas. Wah, muter-muter. Ada temen gue satu, ade-adean dulu, junior gue di Telkomsel, ngeliat gue. Bang, lu mah di kantor begini sekarang, naik motor butut, jualan galon. Ya udah, emang ini. Itu tahun berapa ya, Bang? 2012. Oh iya benar-benar. 2012. Kayak gue pernah dapat momen itu deh. Akhirnya dibantu 2 karyawan, dan akhirnya gue berhentiin juga tuh. Gue punya depot isi ulang kan, sama gas. Gara-gara temen gue, orang Sukabumi, rumahnya dekat penyedotan air itu. Dan mereka sekarang krisis, saat itu mereka krisis. Krisis air ya? Gara-gara lagi rame depot. Yo, Gue berhentiin bisnis gue. Rugi. Tujuannya apa dia berhentikan? Kasihan orang sana, Oh. kekeringan. Oh bukan karena suplai yang kok airnya sulit gitu? enggak? Bukan, karena gua empati. Akhirnya boncos. Ya hilang duit, gocap kali itu. Idealis lagi. Nah, di lagi. situ Susah emang kalau urusannya udah idealis tuh. kata orang sih idealis, padahal menurut gue itu realis apa? Yang ideal, Iya. harusnya yang dilakukan yang ideal ya itu. Cuman kadang kan kenapa itu jadi idealis? Orang kan masih pertimbangannya kondisi, kebutuhan segala macam, Kebutuhan, ya. masih tarik-tarikan sama tuntutan. Saat itu gua nggak mikir, Ti. Nah. Kalau gua dibalikin ke situ lagi, Ti, aku. Iya. Dulu karena nggak kepikiran aja gitu ya. Bukan karena nggak berani, karena nggak kepikiran aja. Bukan, saat itu kolesterol gua masih aman. Sekarang udah takut. Goblok semangatnya amat. masih kenceng ya pada saat Iya, itu. saat itu Ada wes sikat, darah jalan aja muda, dulu. darah muda nih, sikat Jalan terus. dulu. Sekarang goblok amat, ya udah konyol lu. Jadi ngelihat karakternya Bang Wahyu yang multi talent ini, artinya yang pernah banyak serabutan, pernah banyak cerita, kayaknya ada spirit yang pas ketika dituangkan ke zaman sekarang. Kan zaman sekarang ini yang lagi rame PHK massal. Nah, dari tahun Iya kan, artinya Iya. coba dari semenjak Covid sampai sekarang nih PHK massal di mana-mana. Di-mana-mana. Nah, nilai semangat juang ini yang mungkin bisa di-sharing ke penonton di rumah atau teman-teman di rumah, ngatasin situasi zaman yang lagi kayak gini nih, keadaan ekonomi yang kita lagi kayak gini terus gimana gitu. jangan dicontoh plek. Kalau dulu goblok. Sekarang lebih banyak hitungannya. Masih Cuman jangan takut soal rezekinya, maksud gua gitu. Kalau dulu konyol, deh. Iya, Dulu mah langsung darah aja. muda Tapi- kan. Nah sekarang nih, gue berharap banget. Hah? 50-50 sebenarnya gue dengan PHK massal ini. Satu seneng, satu sedih wajar lah. Ekonomi cut segala macam. Seneng, gue berharap itu yang ribuan orang di PHK
Semoga Allah mudahkan mereka adaptif cepat dengan bisnis, khususnya bisnis online yang tidak mengeluarkan modal besar, sehingga nanti kondisinya kebalik. Amin, amin. Satu temen gua pengusaha sekarang bingung nyari karyawan. Anak Jakarta mau gue bayar UMR kagak ada, susah. Itu realitanya gitu ternyata. Temen gua nih nyariin. Bidangnya dia adalah apa sih? Vendor perusahaan. Pemesanan yang kebutuhan perusahaan-perusahaan nih, yang gede-gede. Kenapa? Gue tanya, masa iya sih banyak kok, buktinya yang kurir segala macam masih banyak gitu. Kagak yuk, yang gue butuh skill ini nih, khususnya masih di bidang marketing lah ya. Itu tenaga ahli berarti ya. Ahli, kagak ada yang mau yuk. Kenapa? Ya kalau misalnya mereka udah punya skill marketing, nggak ada yang mau dibayar UMR, khususnya anak Jakarta. Iya. Biasanya mah Mending gue buka apa kayak online shop sendiri atau apa, UMR mah kecil. Iya juga sih. Gue berharapnya kondisi itu massal nanti jadinya. Yang di PHK sekarang nih, Allah mudahkan adaptif cepat, sehingga yang atas-atas ini bingung. Dan peran pemerintah juga kan. Tambah terakhir gue dengar LG cabut. Tokai cabut, impor nanti impor. Banyak. Akhirnya ya apalagi sekarang informasi cepat dan mudah. Jangan takut aja untuk eksekusi dari sampel-sampel yang ada di sosmed itu, Instagram, Facebook. Apalagi yang DIY itu kan. Gue sekarang lagi tertarik ini nih, apa, seniman resin nih. Keren juga buat gue. resin. Seniman resin. Oh. Yang kalau dulu kan jadi plakat lah, jadi gantungan kunci. Tapi kan ngomongin resin itu juga polemik juga karena di sisi lain akhirnya limbahnya itu yang Oh, kacau iya. gitu pengguna resinnya itu sendiri. Nah, itu kan balik lagi ke si perusahaan ngejual, tapi dia juga udah punya ada konsekuensinya kan ke pemerintah kita kan, bahwa nanti limbahnya. Tapi kan pemerintah kita ini yang agak gimana, ya udah lanjut. Masih banyak bermasalahnya. Masih banyak yang harus diperbaiki, sudah soal diplomasi. Pak. Lagi, jadi gini, ada hubungannya nggak fashion dengan bisnis ini? Artinya Fashion baju. enggak fashion. Passion. Passion. Ya jadi ada hubungannya nggak passion yang kita punya dengan akhirnya yang bisnis Bang Wahyu jalanin gitu? Kalau ada lebih bagus, Tapi kalau abang lebih sendiri, ringan. Enggak, kalau gua sebenarnya bukan passion. Gue lebih kecebur, tanggung jawab udah. Diceburin atau kecebur, tanggung jawab. Berarti intinya tetap ditanggung jawab lah ya. Iya. Apa yang dipilih. Kalau ya misalnya udah. mau passion, cita-cita gue jadi pilot tadi. Nggak nyambung kan. Akhirnya, nah satu lagi gue ingat lagi tadi kan. Gue pengen ketemu sama orang besar. Passion gue ya, karena ketakutan dibully. Akhirnya, ya ternyata orang besar yang gue kira besar, yang gue yakin kalian juga menurut kalian akan besar kalau gue kasih tahu namanya Moncrot. Ternyata nggak besar-besar amat. Ternyata susah juga. Batinnya, oh iya, bukan ekonominya ya, batinnya. Ya itu akhirnya. Tapi kalau misalnya soal ini atau teman-teman yang di PHK, misalnya mau bisnis, tapi yang nyambung dengan passionnya lebih enak. Kenapa? Lebih ringan jadinya. Lebih enjoy, ngegame lah atau apapun. Karena kalau dengan passion jadi lebih ringan kan. kayak gini, passion itu biasanya nanti berhubungan sama pengetahuan yang dimilikinya. Artinya ketika orang itu terjun di bidang hal, dia sudah punya pengetahuan karena sudah pernah bergelut di situ gitu. Artinya nggak perlu passion juga. Yang penting pengetahuan akan strategi usaha itu sendiri gitu. Apalagi kayak misalnya, ini ya, simpelnya aja, dia suka apa tapi ditinggalin lama, terus sekarang mau balik lagi, dia gelutin, akan lebih cepat karena dia pernah suka nih. Terus kalau misalnya gimana masarinnya di era ini, nah ini yang perlu teman-teman tahu, bahwa di era marketing 5.0 secah, udah kayak beneran nanti branding produk,
Ya bener, gue setuju sama Panji sih, bilang bahwa nggak ada produk yang nggak laku, tapi memang strateginya aja yang nggak tepat. Iya. Gitu. Kan kalau ada yang ngejual berarti ada yang beli. Betul. Harusnya gitu. Harusnya gitu. Di sini kan pengusaha ada dua nih bang. Selain lu, ada juga Daniel. Oh iya. Karena Daniel usaha di bidang tekstil, Tekstil. Still. pakaian anak ya. Di era Spesifik nih, anak. Iya. anak, dia ngambil segmen Cowok. khusus. Nah, yang pertama jadi penasaran kenapa lu ngambil di segmen khusus itu. Terus di era zaman sekarang ini yang katanya ekonomi sedang carut marut, apa yang dirasakan sebetulnya? Bener-benerkah gitu, secarut marut itu gitu? Ya kalau secarut marut kan nggak bisa ditembak langsung iya gitu ya. Iya. Pasti ada juga yang tetap stabil, ada yang lebih tinggi lagi. Dinamis lah. Ya tergantung ya produknya masing-masing lah. Segmennya masih masuk ya pasti tetap bakal lancar aja, jalan-jalan aja. Tapi kalau yang kenapa segmennya gue khusus ke anak-anak, Anak-anak. ya kita negara besar. Mm-mm. Kita negara besar, pertumbuhan kita tinggi loh. Anak-anak Yang program kelahiran. KB di negara ini nggak jalan. Iya, Tapi kan, ya benar. Artinya marketnya lebih besar gitu lah. pasti. Karena anak-anak lebih Kenapa banyak. dipilih ke situ? Harapannya Anak-anak gitu. Pertumbuhan itu pasti banyak. Tapi kan anak-anak nggak beli bajunya sendiri. Orang tua pasti menghadiahkan anak. Lu nggak tahu adik gua, Neken-neken sendiri. adik Itu gua alasan cewek kenapa gua milih sampai umur segmennya di setahun bajunya 1 lemari gede. Oh, karena pertumbuhannya cepat ya. Karena emaknya Makanya senang seneng beliin beli anaknya baju. Nah itu salah satunya begitu. Baju anak yang doyan ibunya. Iya, pasti orang tuanya pasti iya. ngehadiahin anaknya. Ibunya era ini Online semua. Ceklek. online berarti kan? Ceklet. Online ada. Enggak. Ini pengalaman istri di rumah apa gimana? Iya sih kayaknya. Iya, Iya bisa juga. Kalau orang tua dulu kan nggak main orang. Kalau sekarang kan Iya. gampang banget sih. Latahnya lebih mudah lah gitu Lebih ya. mudah. Ngeliat barangnya setiap hari gitu ya. Nah, Maka kalau untuk bisnis, usaha kayak gitu ya tetap di segmennya bakal jalan. ya segmen sih. Tapi balik tadi kata Bang Wahyu yang apa di branding produk Personal itu emang brandingnya. personal branding produk, strateginya jalan ya pasti mulus-mulus aja. Bisa lah ngejaganya. Ya lo tau Mixway bukan jualan es krim? Jualan apa? Alat es krim, mesin alat es krim. Iya. Oh iya. Alat. Emang itu fokusnya dia. Oh, kalau itu alatnya dari sana berarti Iya kita beli. harus franchise dari sana. Iya. Oh. Jadi memang mereka spesifiknya ke alatnya itu. Oh, kayak ini kayak McDonald yang bahwa dia tidak berjual makanan tapi bisnis properti. Yes. Kalau Rolex itu bisnisnya gengsi, Iya. banyak nih di Instagram nih. Artinya Instagram. punya segmen itu. Jadi orang Itu branding. iya branding itu. Jadi harus punya. sekarang udah bukan kualitas. Lu punya odol, Fajar Pasta gitu. pasta gigi misalnya. nggak menjual Den. banget Iya, namanya. Fajar Fajar Den. Lu ambil pasta giginya dari vendor yang sama yang punya Pepsodent. Di Indomaret lu sandingin, nggak ada yang nyentuh barang lo, Jar. Karena nggak dibangun. Pepsodent, ini dari Coach Dodi Zulkifli ya. Lu jangan ganggu brand yang sudah duduk manis di atas. Kalau lu mau bikin orang, bikin kategori baru. Pepsodent udah nguasain pasta gigi keluarga. Lu kalau mau ngambil segmen yang baru, Kodomo, pasta gigi anak. bukan Sensodyne, pasta gigi sensitif. Ya. Ya segmen. Kategori baru. Iya. Langsung hidup sih memang. Iya. Lu nggak bisa ganggu Pepsodent. Dan Sensodyne pun enggak. Dan Jadinya. Sensodyne pun dia berdiri sendiri dan nggak ganggu yang lain. Itu konsep simple basicnya branding. Starbucks itu jualan, gua keluar nih dari sini nih, dilihat orang nih, bisa begini loh, minuman mahal nih. Oh, ngasih value lebih dari sekedar produknya ya. Ini apa sensasi yang dirasakan sama dia bahwa Ada kepuasan ya di pelanggannya. di pelanggannya. Sama kayak kalau kita pakai barang-barang branded sama Yes. barang yang biasa, itu kan feel-nya beda. Karena motor Harley, lu pakai jaket kalep aja dicap asli. Tapi gini, Karena motor Harley-nya ya. Kalau lu pakai
motor yang Biasa. biasa nih, custom nih, mesin Tiger body yang lain nih, lu pakai jaket Harley asli, dibilang palsu. Tapi gini, itu kan gaya bisnis di era kapitalis, artinya eh, eh, besar-besar di marketing, penanaman nilai gengsi dan lain-lain, artinya contohnya ke Amerika. Sementara di zaman sekarang yang menguasai sistem perdagangan adalah sistem prinsip perdagangan Cina, Yes. yang dia lebih value, kualitas harga, jadi daya saingnya daya saing di harga dan kualitas. Dan justru di era sekarang produk Cina yang jadi nguasain market di dunia gitu. Buat gua sih itu jadi second choice ya. Ketika lu mau dianggap kayak beneran, Tetap itu nggak akan nggak mungkin lu nggak beli hilang motor gitu ya. Jaling, Iya. lu bakalan beli BMW. Iya. Jadi sebagus-bagusnya BYD tetap tidak akan segengsi Tesla gitu. Saat ini, kecuali nanti yang mobilnya Cina keluar, yang Iya, pokoknya keren banget itu tuh. Ya akhirnya orang mikir, oh ternyata Barat ini nih overpriced, lu jualan brand nih. Apalagi di tengah ekonomi lagi jual. Akhirnya orang udah yang berperasaan bahwa yang nge-branding dirinya itu kan udah mulai kecil nanti tuh. Ya orang jadi akhirnya yang mana fungsional aja. Nah ini kalau yang tadi ngobrolin itu strategi market memang. Kalau yang kecil pasar-pasar kecil kayak misalnya Daniel juga mau nyisipin ada branding di brandnya sendiri, ya itu oke juga. Nggak apa-apa ditanamkan branding di produknya. Tapi berarti kalau gitu pasar branding itu kok kesannya kayak untuk kalangan atas. Sementara untuk kalangan bawah itu pasarnya pasar kualitas. Oh enggak, ini nih cuman gambaran. Tadi itu gambaran basic aja bahwa Rolex, bahwa ini. Contoh yang kecil. Kemarin yang digaungkan sama Kompas itu apa ya? Sepatu Kompas. Nasionalis, punya anak muda, Produk lokal ya, produk gerakan lokal. Nah mereka punya sendiri juga. Yang lebih enak ngambil sampelnya itu yang branding gede, maksud gua gitu. Cuman yang branding lokal atau yang kecil-kecil juga punya. Kayak apa yang ayam goreng yang orange nih? Almas. Almas. Banyak yang tergiur karena KFC banget. KFC Oh, banget. besok gue cobain. Nah kan langsung begitu kan. Padahal gue barusan aslinya nggak gitu. Gue udah nyoba gue. Gitu. Nah, ya masing-masing punya. Dari bullying kan? Bullying Almas. Nggak, bercanda. Bercanda gue kan coba. Jadi begitu. Nah, tapi Buat personal branding produk itu ya Iya. Perlu buat. Soalnya udah nggak makan KFC. Oh iya dong. Jadinya pengen nyobain yang lain. Yang mirip KFC. Yang mirip. Iya. Kan kita nyarinya rasa. Iya kalau di Ciputat kan Tapi ayam sekarang chicken. banyak banget itu nyebar tuh. Oh iya. Pengusaha Ayam-ayam. ayam pinggir jalan. Ayam tuh. chicken. Iya, fried Ayam chicken. chicken. Lah iya. Iya, di itu tempat gua bilangnya bahasa ayam chicken. kampung ayam chicken. Iya. ayam chicken. Ayam Jamur chicken. tuh. Iya. Pokoknya tuh. ditepungin Langsung namanya ayam chicken. langsung french fries. Iya ayam gitu. Ayam Ayam chicken, iya. Chicken. Brandingnya di kampung kan ayam chicken. Iya, emang iya sih ayam chicken. Jamur tuh. Sebagai konten kreator di usia yang sudah tidak lagi muda, jadi kan kadang-kadang kan gini ya. Ini matang. Usia Iya. matang. Ada karakter adaptif kemarin kan ternyata. Ternyata kan ada karakter adaptif gitu bahwa adaptasi itu tidak mengenal umur gitu ya. Artinya Iya. manusia harusnya sebagai makhluk yang survive dan penuh berevolusi harusnya tidak ada kata ketinggalan gitu ya. Ya. Nah, melihat itu untuk teman-teman yang di rumah, misalkan apalagi anak muda, banyak juga anak muda ternyata yang gaptek juga gitu. Masa kalah sama yang kita yang berumur gitu. Sejauh mana teknologi punya peran di era sekarang? Dan khusus dalam skala bisnis. Banget ya. Kenapa? Karena satu meminimalisir modal besar, khususnya modal promo. Gede banget modal promo.
Jakarta 360 untung banget kebangun teknologi. Kalau nyebarin player kan capek. Oh itu hanya bermodal di Instagram aja? Oh enggak, Jakarta 360 fokus Instagram. Kalau sosmed gua semua TikTok, terus YouTube, Facebook. Tapi memang perlu banget karena buat alternatif era ini udah enak banget. Enak banget dalam arti banyak pilihan yang nggak harus ngelamarkan ke kantor. Ke kantor pun nggak masalah, tapi ketika misalnya kayak PHK kemarin ya fokusnya ya, ini nih bisa jadi pilihan yang sangat bagus untuk ditekunin. Iya Itu benar. nah itu Bang. Jadi kan banyak opsi. Opsi. Ya, banyak fasilitas sebenarnya dari dari sisi online banyak hal yang bisa dimanfaatin. Betul. Tapi kan di online kita juga kadang ketemu sama risiko A, B, C, D, E sebagainya. Ngebangun mentalnya gimana untuk mencoba coba ini nih. Karena banyak sekali orang yang saya temui ya kan. Secara planning cakep. Oke, terus konsep misalnya, terus untuk beberapa hal wawasannya lumayan lah, nggak gaptek banget gitu. Tapi kok untuk eksekusinya minim. Itu masalahnya di mana? Gue pernah juga ngerasain kayak begitu. Nah, Tapi memang kalau gue ya saat ini berpikir bahwa jika lu pengen jadi pengusaha, ada satu alasan kuat atau trigger kuat. Saat itu anak bini gue makan mie instan seminggu dan gue nggak mau. Akhirnya terpicu lah. Tapi alhamdulillahnya gue dapet rumusan yang sampai sekarang gue pakai dan gue nyaman menjalankannya walaupun dalam keadaan mentok. Mudah, murah, cepet. Dari semua konsep yang gue punya selalu gue kumpulin. Dari semua konsep yang gue punya, yang pertama kali gue mulai adalah yang paling mudah, yang paling murah modalnya, eksklusinya, yang paling cepet, yang bisa besok gue lakuin. Iya benar. Saat sebelum 360 ada Jakarta 360 Video Booth, lah gue mijit. Dan akhirnya gue punya konsep pendapatan harian, mingguan, bulanan, tahunan. Harian gue bisa dari bekam, mingguan saat itu bisa dari event, bulanan bisa dari YouTube. Ini belum ada 360 ya. Tahunan gue jualin rumah orang. musiman soalnya ya. Iya. Semuanya bisa. Nah, ketika Jakarta 360 datang, di era yang tepat. Balik lagi sebenarnya itu rezeki gua ya, yang Allah kasih. Tapi kalau misalnya kita ngenapetin ke sana terlalu cepat, pembicaraan ini, ya karena Allah selesai. Tapi memang pada saat itu Nggak ada perdebatan. tapi itu benar. Iya, Allah iya. itu benar. Tapi memang saat itu tuh buah hasil dari puluhan kali gua gagal ya asli. Gagal banyak banget. Dari mau bikin sebelum ada Gojek, gue udah bikin aplikasi kayak gitu di Facebook. Gue nganterin satu orang ibu-ibu. Mana bayar seikhlasnya lagi. Salahnya gue di situ, selalu seikhlasnya. Maksud gue bantu orang sih, kenapa enggak? Nongkrong nih, ada yang ngontek bantu. Tapi jadi musuhnya tukang ojek. Lah dia memang bener-bener pengen nyantai, tapi mintanya gedean. Nah, kalau gue kan juga muda saat itu ya, anak muda bantu. Gue bikin Indonesia Motorcycle Rescue. Yang orang-orang di grup Facebook itu, yang ada di dalam, lu mogok di mana, kabarin, ada yang jemput. Atau lu banyak kempes, ada yang jemput. Oh kayak Di Jawa, dan itu gede, alhamdulillah. Di Jawa ada, di Ciputat gue yang megang. itu grup berarti ya? Grup Facebook. Karena gue nggak punya duit buat bikin aplikasi. Terus di Bali ada, kalau di Jawa ada yang info.
salah satu volunteer kebegal. Waduh, gua nggak punya security. Udah bubarin aja. Karena nggak didalemin lagi. Padahal niatnya ngebantu orang yang mogok di jalan. Tolong ada yang jemput, ada yang dorong nyetut, atau misalnya ada yang motor dibegal. Ya Allah. Kita harus lebih jauh nih mikirin ini nih. Bubarin. Ya gitu-gitulah. Buat menutup, Bang, kalau bisa kasih pesan-pesan sederhana, kira-kira buat teman-teman yang di rumah, penonton di rumah, menghadapi situasi yang saat ini, atau lagi yang baru memulai bisnis, kira-kira apa sih? Mungkin yang bisa gua kasih suges, kalau orang-orang tuh kan bilang, ini tekun ini. Enggak. Gue di channel ini gua bisa bilang yang agak lebih unik. Untuk memulai bisnis, atau misalnya mau mulai kehidupan baru, atau misalnya mau sukses, ke depannya mau nyaman, mau tenang, lu jadi sesuai apa arti nama lu aja. Basic ya, apa arti nama lu jadi kayak gitu aja. Fajar Setia Nugroho. Ya, ketemu. Fajar, menyinari aja lu, Jar. Maksudnya lu berbuat baik. Wahyu, info nih, Mikroazon, kasih sayang. Ya info baik. Lu jadi gitu aja deh. Ketemu nanti bakalan. Maksudnya, tapi tetap harus sininya nih based on karena Allah. Kelar lu. Buat gue ya. Sampai di titik ini gue ngerasa iya ya, kalau kita personal ini jadi apa yang mau orang tua kita nih dari nama kita, keren sih. Daniel buat gue nabi nih, kelakuannya baik, soleh. Jadi akhirnya kalau misalnya kita pengen berbuat buruk, aduh nama gue bagus nih. Jadi gimana? Contoh apa lagi ya? Susilo Bambang Jauhan, jangan gitu. Jangan nama jadi presiden di bawah, jangan nama yang lain. Gue kayak gitu dia kayak gini. Masa Jokowi lagi tahan. Jangan dong. Jadi nama lu jadi merealisasikan nama lu aja deh. Merealisasikan namanya ada artinya. Kalau namanya by moment kayak tadi, gimana? Iya. Ayo, gimana kalau yang namanya Krismon? Dia harus ngebangun Krismon. Paman gue rupiah, namanya harus COVID kaya gimana? Yang lahir di generasi COVID. Goblok amat orang tua ngasih kenal COVID ya. Kita nggak tahu Oh, iya, Bang, bener ya. berapa ratus juta rakyat Indonesia. Welcome berarti Selamat datang. Sangat terbuka. Main di ya artinya apa sih? nanti. Nama lu nama lengkap Itu nama legend lu itu. Ada lah. Yanti Nuryana. Dibocorin. Nur Kayak Cahaya. itu awalnya tuh nama belakang gue yang ngasih itu justru kepala sekolah gue waktu SD. Tadinya Enggak, gimana ceritanya? Kok datang kepala waktu sekolah lu bisa nggak? nama Singkat sih nama gua lu. awalnya Yantito. Oh, Yanti terus? doang. Terus kata kepala sekolah harus ada nama belakangnya biar nanti apa-apa gampang gitu dikasih sama kebutuhan dia. administrasi ya. Yanti Nurjanah aja. Gitu. Terus urusan akte gimana pendataan? Terus kan belum dibikin. Baru mau masuk SD waktu itu namanya kampung pelosok osok gitu kan. Kalau belum ada urusan ngurus-ngurus apa itu belum dibikin. Nurjanah. Terus kata si bapaknya kalau nggak mau Nurjanah jadi Nuryanah aja. Karena ejaan J dulu itu kan dibacanya Y. Iya kan? Cuman karena nggak semua orang udah make itu. Jadi ya udah kalau mau Nuryanah aja, nggak usah Tapi- pakai J. Berarti sekarang di akte Nuryanah. Yanti Nuryana. Iya. Padahal kalau Nurjana lebih keren. Basicnya Nurjana. Ntar Cahaya surga loh. itu zamannya Ike Nurjanah mamen. Nanti saya Nurjanah. Cahaya sama-samain surga. sama artisan. Cahaya surga baru Nurjana. Iya. Berarti kalau Cahyono, Cahjono. Ya kan Cahjono kan. Cahjono asli. Iya. Awalnya dari situ. Makanya terlalu berat nama saya kalau ngikutin orang. Nurjana, Cahaya Ya, surga. akhirnya lu pikir deh.
gue belum pernah ada ngeliat ada yang mention, jadi deh nama sesuai nama lu. Ya walaupun ini jarang, tapi keren sih. Kalau kita jadi paling enggak malu lah, minimum malu lah. Iya, karena ini kan harapan orang tua nih. Adik gua namanya Bimo Sans, ini kakak gua nih ya. Reni Martina, sada. Udah ke barat-baratan nih. Nancy Ria. Dulu Ria perempuan kan wajar ya. Ria, sekarang kamu Ria kamu. Iya, nggak boleh gitu, dosa Ria. Nancy bokap gua, bagi dua, selalu bagi dua. Adik gua Bimo Sansval. Sansval ini nama kota yang paling jauh bokap gua samperin. Kalau nggak salah Kutub Utara. Yang terangnya cuma 15 menit. Sansval, Bimo, gagah kan gua, adik gua gagah. Tapi ya udah. Gitu. Kalau gue boleh tutup dulu Bang ya, Ya. buat kesini. Jadi dari obrolan tadi, akhirnya gue nyimpulin perubahan itu pasti. Buat yang nyari ya, Iya, perubahan itu akan selalu terjadi. buat yang peka. Waktu itu akan terus berjalan. Perubahan itu juga nggak hanya melahirkan hal yang positif, negatif bagi orang-orang yang tidak bisa adaptif. Jadi kuncinya kita sebagai manusia menghadapi zaman yang penuh perubahan ini, maka kembali lagi ke basic manusia, adaptif. Tadi yang itu yang saya lihat akhirnya dari narasumber kita kali ini.